dan saudara-saudari kami, ini ada juga anak-anak muda, anak sekalian yang berada dimanapun mengikuti misa melalui Radio Maria dan Mexoscam ini. Ada seorang pengacara yang sangat terkenal di satu kota dan dia sering membelok-belokkan hukum, mencari celah-celah sehingga kliennya bisa bebas dari hukuman. Tapi rupanya dia sedang sekarat. Tinggal beberapa waktu lagi mungkin dia dipanggil Tuhan karena kena kanker. Datanglah pastor ke rumahnya, tapi dia asik membolak-balik kitab suci, membaca kitab suci. Terkejut pastor ini, menjadi orang kudus kamu katanya. Ya sudah berminggu-minggu saya baca kitab suci ini pastor. Bagus. Sebenarnya apa yang mendorong kamu untuk membaca kitab suci ini? Dan dia mengatakan, saya ingin mencari celah-celah. Siapa tahu nanti kalau di pintu surga saya bisa membela diri asas kekuranganku. Jadi ku cari-cari dalam kitab suci katanya. Begitulah, ada orang memang mendengarkan kitab suci dan seterusnya membaca kitab suci, bagaimanakah sikap yang benar? Katanya cara pandang yang bagaimanakah kita untuk mengetahui kitab suci ini atau untuk membawa kitab suci ini ke dalam diri, memang harus ada perjuangan. Ada 3 katanya orang yang mendengar kitab suci itu atau orang mendengar khotbah atau sabda Allah. 1, mendengar. Dia dengar manggut-manggut. Yang kedua, dia mengerti. Dan orang yang ketiga adalah orang yang bertekun dan bertahan. Itulah yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang penabur ini. Banyak orang memang, kita mungkin datang ke gereja atau mendengar Radio Maria, mendengar sabda Tuhan, ibadat dan seterusnya, mendengar. Kemudian lewat, tidak ada pengaruhnya. Ada juga orang yang mulai mengerti, wah ini cocok ini untuk diterapkan di keluarga dan seterus. Tapi karena hanya mengerti begitu saja akan mudah hilang. Seperti yang katakan, tidak berakar. Dan kalau ada penindasan, ada kekhawatiran dunia, ada tipu daya, ada kekayaan, walaupun dia mengerti, dia akan hilang. Siapakah sebenarnya yang bisa berbuah banyak? Adalah orang yang mendengar, mengerti, dan bertekun, dan akhirnya bertahan. Dia mendalami. Dia meresapkan sabda itu. Dia merenungkan sabda itu. Dia terus-menerus hidup dalam sabda itu. Dan itulah yang membuat kita bisa berbuah. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, di tengah-tengah keluarga kita, banyak juga anak kita kalau kita nasihati didengar tapi tak dilaksanakannya. Mengerti kau? Mengerti tapi tak dilaksanakannya. Hanya anak kita yang memang dia bertahan, dia mengerti dan bertekun, itulah yang bisa menjadi berhasil. Marilah kita mencoba dalam hidup kita para bapak dan ibu dengan sabda Tuhan yang merupakan perumpamaan. Rupanya memang tidak seperti yang dalam perjanjian lama dari Yeremia, jelas semua peraturan. Tapi begitu jelas pun dilanggar oleh mereka. Justru ketika Yesus membuat perumpamaan, hanya orang yang bertekun dan bertahan, mendengar dan mengerti dan mendalami, itulah yang menjadi saksi Kristus. Amin. Mari kita